Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang Managing Knowledge, bagian kelima. Bagi yang belum melihat video bagian ke-1 sampai bagian ke-4, silakan dicek di playlist. Di bagian ke-1, saya membahas tentang pengertian dari knowledge. Di bagian kedua, saya membahas tentang jenis knowledge atau tipe knowledge yang ada untuk organisasi atau perusahaan. Di bagian ketiga, itu ada langkah-langkah awal dari pembentukan knowledge management. Kemudian saya lanjutkan di bagian keempat sampai dengan 6 langkah knowledge management tadi selesai, yaitu mulai dari identify, capture, store, organize, distribute, dan apply. Di bagian kelima ini saya membahas tentang 4H, 4H di dalam pembuatan knowledge management, yaitu harvest, harness, hunting, dan hypothesize. Seperti yang saya sebut di bagian sebelumnya, ini seharusnya merupakan kerjasama dari dua departemen, ya, Departemen SDM dan Departemen IT. Apapun itu istilahnya di dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah harvest. Jadi pada saat proses identifikasi, capture, dan organize itu selesai, maka pihak IT yang bertugas membuat database eksternal ataupun internal. Jika itu memang layanan publik berarti punya eksternal, tapi jika tidak, ya berarti cukup internal. Dari database tersebut kemudian dibuatkan kontennya, dibuatkan aplikasinya, apapun itu bentuknya, mau berbasis mobile, berbasis desktop, berbasis web. Dan pada akhirnya nanti harus ditrainingkan ke pihak yang membutuhkan. Jika memungkinkan, maka bisa digunakan data mining. Ya, data mining ini memang porsinya teman-teman di IT, ya. Bagi Anda mungkin ya tidak perlu tahu lebih dalam gitu yang non IT. Tapi ini pun juga lumayan sulit diimplementasikan. Jadi melihat level dan skill dari Departemen IT tadi. Yang kedua adalah harness. Memperkuat, ya, hasil dari knowledge management tadi. Bahwa hasil dari knowledge management tadi yang pertama, dari harvest tadi, dari panen knowledge tadi, maka harus bisa didistribusikan untuk memperkuat organisasi tersebut dalam melakukan pencapaian tujuan, yaitu community and learning. Ada direktori dibagi-bagi berdasarkan kategori tertentu. Pembagian ini harusnya melibatkan pihak SDM, karena dia yang tahu talent pooling, dia yang tahu job analysisnya masing-masing. Kemudian di knowledge management tadi seharusnya memiliki fasilitas untuk bekerja sama, ya, groupware, saling mengisi, dan pencarian yang baik. Sehingga seperti yang saya ceritakan sedikit di bagian sebelumnya, jika ada kasus-kasus tertentu di cabang yang berbeda dengan skill, experience dari personil yang berbeda, maka personil atau karyawan atau pegawai yang memiliki experience kurang itu bisa memanfaatkan knowledge management
untuk memecahkan masalah yang serupa. Tetapi hal tersebut membutuhkan cultural support yang ada di bagian hunting. Cultural support ini adalah budaya organisasi yang dibentuk entah oleh manajemen level atas atau oleh MSDM. Sebagai contoh misalnya, budaya untuk tidak cepat panik. Kelihatannya sederhana, tetapi ini sulit loh ya. Tidak semua organisasi mampu menerapkan ini. Anda bisa membandingkan misalnya, kita ambil contoh resto saja ya. Resto yang besar ya. Jika pada satu saat di resto tersebut ada kejadian misalnya ada orang tersedak. Ya, ada orang tersedak. Kemudian orang itu seperti kena panic attack ya, serangan panik. Oh dia kalau bahasa Jawa itu keleleken gitu. Ya panik kemudian batuk-batuk ingin mengeluarkan sesuatu dari tenggorokannya atau apa begitu. Kita bisa lihat respon dari para karyawan resto tadi. Apa yang harus dilakukan? Panik? Bahasa Jawanya gopoh gitu. Atau membantu atau memanggil bantuan atau apapun yang dia lakukan. Atau membuat pertolongan pertama. Respon tadi itu adalah culture atau budaya organisasi tersebut. Dan itu harus dibentuk dan harus dilatih. Tidak bisa kemudian tiba-tiba muncul begitu, tidak. Atau di bank tadi saya balik lagi. Kalau tiba-tiba server down pada saat teller tadi sedang melayani proses menabung dari satu nasabah, apa respon dari teller tadi? Ya nggak sama pasti tiap bank. Ada nanti teller yang ya sok cool gitu ya, tenang ya, menyuruh nasabahnya untuk tenang, menunggu, tidak akan ada yang hilang, tidak akan ada yang ini, begini. Tapi ada juga yang panik dan kemudian berteriak, itu ada. Sehingga itu awareness. Pada akhirnya, skill-skill atau knowledge yang terkumpul tadi, kalau sudah ada di satu knowledge management dan didistribusikan atau didiseminasikan dalam bentuk apapun, seminar, training, website, knowledge management system portal, maka itu akan membuat awareness yang sangat baik. Seharusnya begitu. Sehingga ada alerting purpose. Kalau ada kejadian seperti ini, harusnya melakukan ini. Ada data mining best practice. Kalau ada seperti ini, di searching begini, dia akan langsung menunjukkan jawaban yang bersesuaian. Di yang terakhir itu adalah hypothesize, cultural support, sama tadi ada spacesnya, ada ruang untuk membagi knowledge tadi, entah secara literal atau secara virtual, secara offline ataupun online. Mungkin kalau di masa pandemi seperti ini ya pasti lebih banyak secara virtual. Tapi kalau di masa-masa normal seharusnya ada travel and meeting attendance. Ada training-training yang harus dilakukan, harus didengarkan, dan harus diaplikasikan. Dan pada saat nanti knowledge management tadi sudah menjadi sebuah sistem, maka pihak IT harus berkonsultasi kepada SDM untuk membagi akses levelnya. Apakah knowledge yang ini bisa diakses oleh siapa? Secret misalnya, berarti itu rahasia perusahaan.
Misalnya seperti resto tadi, itu berarti ada di bagian dapur, bagian resep, konfidensial, atau bisa dibagi, di-share sampai level apa? Sampai level internal saja, atau per departemen. Misalnya knowledge management untuk accounting, ya sudah hanya berhenti di bagian accounting. Bagian gudang nggak perlu tahu, bagian marketing nggak perlu tahu. Misalkan terjadi perubahan peraturan pajak, itu selalu terjadi ya di negara kita. Di masa pandemi ini pun juga ada perubahan peraturan, misalnya peraturan PPh berubah, dibebaskan dalam jangka waktu sekian misalnya, ada yang diturunkan begitu. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak accounting dalam melakukan perhitungan? Sudah ada yang pintar begitu ya, sudah tahu caranya begini, maka dia harus memasukkan di dalam KMS atau Knowledge Management System tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan. Maka cabang yang lain bisa mengikuti dengan cepat. Tanpa harus panik, tanpa harus bertanya-tanya lagi. Tetapi hanya orang accounting yang tahu. Orang marketing nggak penting untuk tahu. Maka shareable internal. Atau shareable public. Jika itu layanannya berupa layanan publik. Misalnya tadi bank tadi. Di bagian sebelumnya saya memberi contoh tentang kehilangan kartu ATM. Maka ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh nasabah tadi. Apa yang harus dilakukan dulu? Memastikan ini. Lapor ke polisi. Mencari surat keterangan ini. Datang ini, atau hanya cukup telepon. Atau harus datang kemana? Ke bagian apa? Menunjukkan apa saja? Kartu identitas. Gimana kalau kartu identitasnya juga hilang? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak customer service untuk mengidentifikasi dan memverifikasi bahwa orang yang ada di hadapannya betul-betul nasabah yang bersangkutan. Nah, itu berarti publik. Kenapa? Karena pihak eksternal juga wajib tahu, pihak internal juga harus tahu dengan knowledge yang sama. Jadi sekali lagi tadi ada 4H atau 4H, mulai dari harvest, harness, hunting, dan hypothesis untuk membuat knowledge management yang baik. Di bagian berikutnya nanti saya akan membandingkan knowledge worker yang sesungguhnya yang ada di zaman sekarang dibandingkan dengan masa lalu. Kita akan berjumpa lagi di bagian berikutnya di Managing Knowledge. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat.